Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi dengan saya. Kelanjutan video pertama kita tentang bagaimana sih cara agar judul kita cepat di-ACC oleh dosen pembimbing. Bagaimana tips dan triknya supaya bisa adik-adik mudah untuk membuat atau menyusun judul yang baik sesuai dengan bidang kajian adik-adik semua. Nah, sebelum masuk di proposal, baik itu skripsi, tesis, disertasi, atau laporan akhir, adik-adik harus perlu tahu betul bahwa setiap bidang ilmu dan kajian itu berbeda-beda fokus penelitiannya terhadap apa yang menjadi tujuan dari judul penelitian kita, sehingga itu lebih memudahkan adik-adik untuk bisa meneliti sesuai dengan passionnya masing-masing dan kajian ilmu serta fokus pada bidang disiplin ilmunya masing-masing. Nah, salah satu contoh nih di bidang kesehatan. Kita dimulai di bidang kesehatan dulu ya. Di bidang kesehatan itu adalah jenis penelitian di mana kita meneliti semua fenomena-fenomena yang ada atau terkait dengan bidang ilmu kesehatan. Jadi adik-adik yang ada di bidang ilmu kesehatan, baik itu di kedokteran gigi, farmasi, kesehatan masyarakat, yang dimana kesehatan masyarakat juga bisa dari kesehatan lingkungan, dari kesehatan kerja, dari administrasi kebijakan kesehatan, epidemiologi, gizi, biostatistik dan reproduksi, promosi kesehatan, kemudian bidang ilmu rekam medis, administrasi rumah sakit dan sebagainya. Rumpun ilmu kesehatan ini mereka adalah kajian yang mengambil fenomena-fenomena terkait persoalan kesehatan yang ada hubungannya dengan masyarakat, baik itu secara berkelompok ataupun secara individu berpisah. Jadi person dan komunitas di sini adalah tinjauan adik-adik yang meneliti di bidang kajian ilmu ini. Nah, adik-adik perlu tahu bagaimana sebenarnya masuk pada alur penelitian yang baik dan benar sesuai dengan rumpun ilmu kesehatan. Dimulai dari menyusun sebuah fenomena terkait variabel apa yang akan kita teliti. Jadi dalam pengambilan variabelnya juga benar-benar harus diperhatikan apakah ini sesuai dengan bidang kita atau tidak, sehingga nanti dalam proses penelitiannya akan nyambung antara satu variabel dengan variabel lainnya. Bagaimana menetapkan variabel independen, variabel dependen, variabel kontrol dan sebagainya sebagai objek dan fokus kita dalam meneliti. Baru kemudian masuk dalam penyusunan latar belakang, kemudian membuat rumusan masalah sebagai pondasi dari penelitian kita, kemudian masuk ke tujuan, lalu memberikan manfaat. Manfaat ini bisa beberapa poin ya adik-adik, bisa dari manfaat untuk diri sendiri sebagai mahasiswa, kemudian bisa juga untuk masyarakat sebagai tempat kita meneliti atau objek kita dalam meneliti, kemudian bisa juga manfaatnya untuk instansi atau perguruan tinggi tempat adik-adik kuliah. Bisa dijadikan rujukan atau rekomendasi serta referensi untuk adik-adik cutting di bawahnya. Seperti itu. Jadi membuat sebuah proposal penelitian itu khusus di bidang kesehatan benar-benar memperhatikan landasan-landasan atau step by step apa yang akan kita teliti dalam kesehatan di bidang ilmu kita. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan atau komentar bisa ketik di kolom komentar ya. Terima kasih.